Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik, Ibu pertama kali akan mengabsen dulu ya. Mbak Carol Hadir. hadir. Mbak Adel Hadir. hadir. Mbak Amel Hadir. hadir. Adik Arfal Hadir. hadir. Cinta Hadir. hadir. Berarti hadir semuanya ya ini? Ya. Alhamdulillah. Nah, kali ini pada pelajaran IPA kali ini Ibu akan menerangkan tentang materi sumber daya alam. Nah, apa kalian sudah siap hari ini untuk menerima pelajarannya? Sudah. Sudah. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu, anak-anak ada yang tahu sumber daya alam enggak? Tahu. Apa itu? Sumber yang berasal dari alam. alam. Tepuk tangan semuanya dulu. Nah, ini Bu ada PowerPoint ya. Nah, nanti di rumah kalian bisa melajari PowerPoint ini lagi. Nanti akan Ibu share di grup WhatsApp masing-masing. Nah, sekarang kita bisa lihat. Judulnya apa? Dibaca bareng-bareng ayo. Sumber daya alam di Indonesia. Nah, benar sekali. Hari ini pelajarannya yaitu tentang sumber daya alam di Indonesia. Pengertian dari sumber daya alam. Coba Mbak Amel bisa dibaca mendekat nggak apa? Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Amel. Ya benar, sesuai sama yang dibaca sama Mbak Amel. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian ini di jenisnya. Jenis sumber daya alam itu ada berapa ini? Dua. Nah, ada dua. Coba dibaca. Yang satu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Satunya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sesuai dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang bisa diperbarui itu yang bagaimana? Sumber daya yang bisa tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Maka dari itu disebut dapat diperbarui. Kemudian tidak dapat diperbaharui, sumber daya yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu yang lama, bahkan jutaan tahun kita hidup berapa tahun tuh? 100 tahun aja enggak? Belum tentu kan? Nah, apalagi ini jutaan tahun. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini tidak boleh dipergunakan secara banyak, secara terus-menerus karena pembentukannya saja sampai jutaan tahun. Kemudian contoh dari sumber daya alam. Coba dilihat gambarnya, kira-kira apa ini? Mengambil minyak bumi. Nah, benar yang ini gambarnya mengambil minyak bumi. Berarti kalau minyak bumi itu termasuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena minyak bumi, batu bara dan juga bahan tambang lainnya itu berasal dari alam, berasal dari alamnya yang dihasilkan oleh fosil hewan-hewan di masa lampau seperti dinosaurus, terus kemudian yang lain-lainnya lah yang jutaan tahun ya yang sudah punah. Jadi dipendam di tanah kemudian menghasilkan fosilnya menghasilkan minyak bumi. Jadi termasuk ke yang tidak dapat diperbaharui.
Kalau yang dapat diperbaharui, dilihat dari gambarnya, coba ini Mbak Tel, ini gambar apa? Matahari. Matahari. Kemudian Mbak Cinta, ini gambar apa? Bebek. Bebek itu masuk apa? Hewan. Kalau ini apa Mbak Amel? Tumbuhan. Kalau ini Mbak Del? Angin. Angin. Atal ini gambar apa Atal? Matahari. Nah, pintar. Nah, matahari, terus air, angin, hewan, dan tumbuhan masuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau tumbuhan kita nanam biji, terus dirawat, disirami, bisa tumbuh nggak? Bisa. Bisa. Makanya masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau matahari setiap hari ada nggak? Ada. Makanya matahari juga masuk ke yang bisa diperbarui. Begitu pula juga dengan hewan, air, dan angin. Kemudian di Indonesia sendiri kaya akan perairan dan juga hutan. Sekarang coba kita lihat apa yang ada di perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ada ikan, karang, kemudian hewan laut, dan yang lain-lainnya terdapat di perairan Indonesia. Berarti kan Indonesia kekayaan lautnya pasti kaya banget ya. Nah, karena itu Indonesia dijuluki sebagai, coba dibaca bareng-bareng, ibu kota ikan dunia. Karena balik lagi yang tadi, karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alam yang di airnya, maka ikannya semua itu kebanyakan ada di Indonesia. Kemudian kita kembali lagi ke hutan sekarang. Indonesia terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa, membuat Indonesia kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman, obat, dan banyak lagi. Indonesia memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Paru-paru dunia itu apa? Paru-paru dunia itu kalau sebuah wilayah terdapat banyak pohonnya. Pohon kan menghasilkan oksigen. Jadi karena banyak pohon disebut paru-paru dunia. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapinya kira-kira kenapa ini? Coba Mas Atwal dipencet. Ini, nah dipencet sini. Nah, akan tetapi saat ini hutan di Indonesia banyak yang musnah. Musnahnya karena apa? Karena pohonnya banyak ditebang, benar, atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk keperluan industri. Sayang banget ya, padahal udah dijuluki paru-paru dunia, tapi malah ditebangi. Kemudian bagaimana cara mengelola sumber daya alam? Ada dua materi dalam mengelola sumber daya alam. Yang satu mengelola dengan bijak, yang satu mengeksploitasi. Mengeksploitasi itu apa? Mengolah secara besar. Jadi mengolahnya semuanya diolah, nggak diatur. Nah, cara bijak memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, coba dibaca Mbak Amel. 1. Memakai sumber daya alam secukupnya dan tidak berlebihan. 2. Dipakai untuk hal yang bermanfaat. 3. Melakukan pelestarian. 4. Menjaga alam.
Nah, jadi hal yang perlu dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam yaitu satu, memakai sumber daya alam secukupnya dan tidak berlebihan. Jadi yang tadi misal yang sumber daya alam yang bisa diberi apa? Air kita boleh nggak memakai terus-terusan sampai dibuang-buang? Nggak boleh, karena itu juga termasuk mubazir, tidak digunakan semestinya. Kemudian yang kedua, dipakai untuk hal yang bermanfaat. Kalau memakai air biasanya digunakan untuk apa? Mandi, terus minum, terus apa lagi? menyiram tanaman, Mencuci, menyiram tanaman, benar semuanya. Tepuk tangan dulu. Nah, hal itu termasuk dipakai untuk hal yang bermanfaat. Kalau dipakai main-main air aja dibuang-buang banyak itu bermanfaat nggak? Enggak, karena buang-buang air mubazir. Kemudian yang ketiga, melakukan pelestarian. Kalian pernah nggak di sekolahan ikut nanam pohon? Nah, pernah. Nah, itu termasuk gerakan pelestarian alam agar alamnya bisa terjaga, agar kembali tadi yang dikatakan apa, paru-paru dunia. Nah, kemudian yang keempat, menjaga alam. Kalau sudah diberi alam yang bagus, diberi alam yang banyak banget kekayaannya, harus dijaga. Seperti contohnya yang paling dekat sama kita apa? Membuang sampah di tempatnya. Nah, buang sampah di tempatnya. Contohnya laut sini kan paling dekat. Nah, itu banyak sampahnya enggak? Banyak. Nah, itu bisa ditiru enggak? Boleh ditiru enggak? Enggak boleh. Itu termasuk tindakan yang tidak menjaga alam. Nah, kalau ke tempat wisata harus menjaga alamnya, yaitu salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Pinter. Kemudian hal yang dilarang ketika memanfaatkan sumber daya alam. Tadi kan sudah cara memanfaatkannya dengan bijak. Sekarang yang dilarang yaitu satu, jangan memakai sumber daya alam secara berlebihan. Atau yang tadi dimaksud apa? Eksploitasi. Yang kedua, jangan merusak alam. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia selain sebagai bahan makanan, sandang, dan papan juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan perubahan. Nah, itu adalah pengertian dari energi. Contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk energi yaitu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listriknya ada dari apa ini? Air, angin, uap, surya, panas, bumi, gas, diesel. Nah, pembangkit listrik tenaga air biasanya ada di bendungan-bendungan besar seperti kalau yang ada di Malang itu bendungan atau waduk Karangkates. Kemudian angin, karena di Indonesia ini iklimnya berubah-ubah, jadi kalau untuk angin itu belum pernah nemu ya Ibu. Kemudian yang lain juga ada. Kemudian contoh surya itu matahari di sini panas nggak? Panas banget. Nah, itu bisa dijadikan sebagai energi, menghasilkan energi listrik. Kalau pengen lihat besok bisa Ibu ajak ke daerah mana tuh, depannya polisi itu ada rumahnya yang listriknya dialiri dari tenaga surya. Itu sifatnya yaitu kekal. Energi sifatnya kekal karena tidak bisa dimusnahkan. Energi bisa berubah bentuk menjadi energi yang lain. Bentuknya coba ini. Nah, bentuk energi ada apa ini? Matahari, angin, air, listrik, panas, cahaya, bunyi, gerak, kimia, otot. Nah, ini kayak mobil gerak atau motor gerak, itu juga termasuk bentuk energi. Kemudian kita bahas tentang matahari. Tadi kan sudah dibilang matahari itu tidak bisa musnah. Nah, matahari sebagai sumber
bumi. Cahaya menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda pada siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, kalau misal kayak mendung mataharinya kan ketutupan sama awan. Itu gelap atau terang? Gelap karena mataharinya tertutup awan. Nah, apalagi kalau mataharinya nggak menerangi bumi, pasti akan gelap. Kalau malam kan juga nggak ada matahari, adanya bulan. Nah, kalau misal bulannya nggak ada juga, bintangnya nggak ada juga, terus mataharinya juga nggak ada, pasti otomatis gelap. Nah, kemudian manfaat matahari bagi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Mas Apal coba diklik Mas Apal. Nah, bisa dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya matahari membuat terjadinya siang dan malam. Nah, kayak yang di gambar ini. Nah, ini kan malam, terus siang. Nah, ini perputarannya karena matahari. Kemudian yang kedua, mengakibatkan terjadinya 4 musim. Mbak Cinta coba diklik. Nah, dibaca bareng-bareng. Seiring dengan kemiringan Posisi bumi saat melakukan revolusi matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kayak tadi yang dijelasin Indonesia cuma ada berapa musim? 2 Dua musim, yaitu apa? Musim panas dan dingin. Dinginnya hujannya masuk ke musim dingin. Kalau yang di luar ada sabunnya, kalau kita musim dinginnya hujan. Kemudian, nah ini tadi lihat kan? Nah, iklim musimnya berubah-ubah dari musim panas, gugur, dingin, kemudian semi. Kemudian yang ketiga, perubahan cuaca. Mbak Carol coba diklik perubahan cuaca. Baca bareng-bareng ayo. Perubahan pada siklus atau perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca buruk, panas, dan hujan. Nah, kemudian proses terjadinya awan. Mbak Adel coba diklik lagi. Nah, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Nah, kalau misalkan di hutan masa ada orang yang nyiramin hutan? Nah, nggak ada. Jadi di hutan bergantung pada hujan. Nah, matahari berperan pada proses terjadinya awan, yang mana awan itu menghasilkan hujan. Kemudian proses fotosintesis. Mbak Amel coba diklik. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Amel, fotosintesis itu selain menghasilkan oksigen juga menghasilkan makanan. Kemudian makanan itu disimpan di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian setelah fotosintesis pembuatan garam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam, karena pembuatan garam itu membutuhkan sinar matahari yang panas banget. Jadi garamnya bisa membeku atau mengkristal. Garam itu dari mana? Air laut. Nah, garam itu dari air laut, diolah kemudian dijemur. Kemudian energi listrik.
Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi kalau di sini tadi yang mengubah energi panas matahari menjadi listrik adalah panel surya. Nah, karena panel surya itu bisa mengubah energi panas menjadi listrik. Kemudian yang terakhir, vitamin D. Vitamin D ini dihasilkan oleh matahari, bagus untuk tulang. Jadi kalau pagi-pagi itu kita bisa lari pagi, berjemur atau jogging agar terkena sinar matahari. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu akan coba tanya satu-satu. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, satu aja Mbak Amel. Tidak dapat diperbarui ya Pak, satu aja. Minyak tanah, minyak bumi, minyak tanah itu sama aja. Minyak tanah termasuk ke minyak bumi. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena tadi diambilnya dari fosil yang umurnya ribuan jutaan, banyak sampai banyak banget. Makanya tidak boleh digunakan secara terus dan banyak. Kemudian contoh dari yang dapat diperbarui Mbak Carol, matahari. Nah, matahari dapat diperbarui karena setiap hari ada menerangi bumi. Kemudian matahari tadi bisa diolah jadi apa ya Mbak Amel? Mbak Amel, panel surya. Dapat diolah menjadi energi dengan menggunakan panel surya. Kemudian kenapa bisa diolah dengan panel surya? Karena matahari menghasilkan energi apa Mbak Cinta? Panas. Benar, semuanya bisa menjawab dong ya. Nah, karena belajarnya sudah selesai, nanti materinya bisa dipelajari lagi di rumah ya. Nanti Ibu share ke WhatsApp masing-masing. Nah, karena pelajarannya sudah selesai, Ibu tutup dulu. Sekian pembelajaran kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.